Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kabarnya baik. Selamat datang di sesi Kaizen Talk hari ini dengan topik membangun kredibilitas dan loyalitas bisnis melalui microblog. Hari ini sebagai moderator. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan puluhan ratusan teman-teman di sini dari lokasi yang berbeda. Jadi coba tolong tulisin asalnya dari mana gitu kan ya, boleh nama, asal dari mana. Nih di sini udah ada dari Kak Haida, ada Kak Yunia, ada Kak Rio, ada Kak Azza, satu-satu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Salam kenal semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi Kaizen Talk hari ini, aku ingin memperkenalkan nih, apa sih itu Kaizen Talk atau Kaizen Room nih, Kaizen Talk yang dibangun Kaizen Room. Kaizen sendiri itu berasal dari dua kata, membangun yaitu kredibilitas dan loyalitas bisnis melalui microblog. Iya, betul sekali, Bu. Hari ini kita topiknya itu ya. Nah, tadi aku lagi membahas tentang Kaizen ya. Kaizen itu adalah berasal dari dua kata, yaitu artinya Kai yang artinya berubah dan Zen yang artinya baik. Kaizen Room adalah wadah atau tempat untuk teman-teman semua bisa terus memiliki perbaikan kecil yang baik setiap harinya dari sisi komunikasi, bisnis, maupun pengembangan diri. Visi kami adalah bisa mengajak dan menciptakan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar siap bersaing di dunia kerja dan mampu bertahan di dunia usaha tentunya. Agar sesi siang ini bisa berjalan secara kondusif, dimohon kepada teman-teman untuk pertama mematikan mic atau mengemute audio selama sesi berlangsung, hingga dipersilahkan open mic. Lalu selanjutnya dimohon untuk tidak menyalakan share screen selama sesi ini berlangsung. Teman-teman juga boleh banget langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar, tapi harap bersabar ya teman-teman, karena pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab nanti pada akhir sesi dari Kak Ben maupun Kak Idil tersebut. Nah, ini penting nih teman-teman. Teman-teman juga disarankan untuk menyalakan kamera agar bisa bertatap muka secara langsung pada fasilitator kita, biar terasa lebih akrab gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pengisian form absensi di kolom komentar yang dibagikan teman-teman Kaizen Room agar dapat kami kirimkan sertifikat tentunya. Nah, selama sesi Kaizen Talk berlangsung ini, teman-teman juga boleh banget nih untuk sharing foto ataupun videonya untuk dibagikan ke Instastory-nya, dan jangan lupa di-tag Instagram kita di @kaizenroom. Nanti biar kita repost, biar kalian bisa kita sharing bareng lagi, biar kalian bisa lebih akrab dengan kita dan kita lebih akrab dengan teman-teman semua. Nah, sekarang sudah hadir nih dua fasilitator kita, ada Kak Ben dan Kak Idil. Halo Kak Ben dan Kak Idil. Halo Mana Kak nih Kak Nisa. Ben? Halo Kak Aidil, apa kabar? Alhamdulillah Mana baik. Kak Ben? Kak Ben? Ya, tadi udah di sini deh, Ben. Iya, tadi udah ada Kak Ben-nya. Kenapa? Kak Ben? Oh, mungkin Kak Ben-nya lagi prepare banget nih, lagi excited banget untuk ketemu teman-teman semua, jadi lagi prepare mungkin ya. Nah, Kak Idil di mana, Kak? Posisi di rumah aja nih, karena belum bisa kemana-mana ya. Di rumah aja ya. Ini juga sehat-sehat ya. Jangan. Iya. Alhamdulillah kalau sehat. Semoga teman-teman di sini juga sehat-sehat semua ya. Kita terjauh dari apalagi yang lagi mampir nih di dunia kita ya kan. Semoga kita sehat dari virus itu terutama. Nah, sebelumnya nih kita masuk ke sesinya, aku mau mengenali nih Kak Ben sama Kak Idil itu siapa sih? Kak Ben merupakan seorang content creator di bidang microblog yang aktif banget untuk berbagi banyak ilmu melalui tulisan dan cara penyampaiannya yang bikin kayak kita tuh
ini tuh gue banget gitu. Jadi kan relate ya sama kita. Dan Kak Idil sendiri adalah managing director dari Kaizen Room yang saat ini juga aktif untuk memberikan training mengenai branding dan marketing melalui konten yang kreatif ke instansi pemerintah, perusahaan swasta, universitas, dan komunitas. Halo Kak Beb! Halo, halo, halo. Tadi lagi prepare ya Kak? Lagi excited banget nih ketemu teman-teman. Hilang lagi Kak Ben. Nah, tuh. Halo semuanya. Sinyalnya aman ya? Ada suaranya? Man. Aman, Oke, Ben. oke. Nah, halo Nis. Halo Kak. Nah, mereka berdua ini nih akan sharing mengenai microblog. Nah, microblog itu apa sih gitu kan? Microblog adalah konten yang berisi informasi singkat dari suatu topik seperti blog, tapi dalam bentuk pendek yang didukung oleh elemen visual lainnya. Ini sudah menjadi tren di Instagram sebagai salah satu strategi sosial media marketing dan sudah banyak banget pelaku bisnis menggunakan tren ini karena microblog sendiri dapat membangun kredibilitas dan loyalitas dalam bisnis itu sendiri. Nah, pertanyaannya, microblog yang seperti apa sih yang dapat membangun kredibilitas dan loyalitas bisnis ini? Tanpa panjang kali lebar lagi nih, aku udah kali lebar banget kan. Rasanya teman-teman juga udah nggak sabar untuk mendengarkan jawabannya dari dua fasilitator kita ini. Jadi kalau yang mau nyatet, yuk udah disiapkan catatannya. Jadi kita akan mulai fokus mendengarkan paparan dari Kak Ben dan Kak Idil. Untuk sesi pertama mengenai microblog, saya serahkan kepada Kak Ben. Silahkan. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ben, saya founder dari Kerjasama You Social Media Marketing untuk membantu UMKM yang ada di seluruh Indonesia kalau bisa gitu. Nah, kali ini saya mau share beberapa hal-hal menarik yang saya udah dapetin sesuai dengan pengalaman saya. Saya pakai bentuk PPT. Udah masuk belum kira-kira nih? Udah Kak, aman. Udah aman ya? Oke, jadi hari ini saya mau bahas 5 poin menarik. Yang pertama adalah basic foundation, lalu optimasi Instagram, microblog, strategi untuk konten kita, dan tools and resource-nya. Nah, ada 3 hal yang menarik yang mungkin sekarang lagi booming banget, yang kita tuh suka banget pakai, itu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. 2 hal ini sebagai fondasi utama untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu atau kawan-kawan yang punya bisnis yang pengen banget bisnisnya itu bisa nge-reach banyak orang. Jadi 2 hal ini adalah hal yang penting untuk kita pakai. Pasti semua orang udah pakai lah ya untuk Instagram dan Facebook ini. Nah, untuk WhatsApp ini sebagai jalan atau end customer gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa atau punya bisnis, misalkan punya bisnis restoran, teman-teman udah promoin nih atau bapak ibu udah promoin di WhatsApp atau di Instagram, pasti perlu yang namanya salah satu poin penting yaitu namanya customer service. Nah, WhatsApp ini menjadi bot atau robot yang tepat untuk menghantarkan customer ke kita nih, para pembeli gitu, para penjual, untuk ada yang namanya penjual dan pembeli itu gitu. Lalu kita masuk, sebelum kita membentuk atau sebelum kita melihat sebenarnya microblogku di posisinya di mana sih gitu. Ada 2 hal yang perlu teman-teman tahu atau kawan-kawan tahu atau Bapak Ibu tahu ya. Yang pertama adalah content awareness versus content selling. Jadi content awareness itu adalah konten-konten yang sifatnya personal branding. Nah, kayak konten-konten saya pribadi, saya tuh lebih ke arah konten awareness. Lalu content selling itu seperti UMKM atau seperti ya misalkan orang mau jualan bakso atau mau jual ketoprak gitu kan, atau orang mau bikin restoran bagus. Nah, itu disebut dengan content selling. Jadi kalau content awareness yang membangun personal branding, kalau content selling yang membuat sebuah bisnis gitu. Tapi ada nggak kira-kira korelasinya antara 2 ini gitu? Ada. Kalau misalnya kita ngebentuk content awareness, kita juga bisa ngebentuk content selling. Jadi kalau kita misalkan sebagai founder, misalkan saya punya sosial media marketing, lalu saya bisa ngebuat bisnis di content selling gitu. Jadi sebenarnya 2 hal ini ada korelasinya gitu. Nah, masuk ke slide berikutnya, ada namanya tumbuh secara organik, disukai oleh sosial media. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita buat konten itu kita harus organik, harus bener-bener real, harus bener-bener no fake-fake lah. Jadi nggak bisa ditipu-tipu gitu. Jadi kalau bisa buat konten
sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan seril mungkin gitu. Nah, ini adalah hal yang menarik buat teman-teman, yaitu namanya basic foundation yang ketiga, yaitu jadilah soft selling bukan hard selling. Nah, ini teman-teman yang perlu banget ditanamin untuk kita pemilik bisnis. Kenapa sekarang hard selling itu udah nggak berguna banget ya? Maksudnya bukan nggak berguna, berguna cuman nggak begitu powerful gitu. Sekarang lebih seneng konten soft selling. Jadi konten-konten yang kalau misalkan di sini ada nonton Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier tuh suka banget di meja-meja itu suka ada tuh kayak gelas-gelas Tokopedia, lalu juga ada beberapa brand-brand yang masuk di dalam meja tersebut. Jadi itu disebut dengan soft selling. Jadi meskipun kita lagi mencoba untuk promokan, usahakan jangan sampai berbentuk dengan hard selling. Jadi lebih ke soft sellingnya gitu. Nah, ini teman-teman yang perlu banget kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di optimasi Instagram, kalau teman-teman punya bisnis, ini adalah salah satu contoh yang saya pengen kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita punya bisnis, kita harus merubah dulu Instagram kita tuh menjadi Instagram bisnis itu atau bisnis account. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa lihat di folder di setting, lalu teman-teman bisa ubah di switch ke bisnis account. Nah, ciri-cirinya apa nih kalau misalkan teman-teman udah switch account? Nanti teman-teman bisa ubah namanya, nama teman-teman sekalian dan lokasi. Di situ juga ada title yang dimana teman-teman menggambarkan, oh ini bisnis teman-teman tuh ternyata restoran gitu. Lalu teman-teman juga bisa mengubah namanya, bionya dan highlight. Kenapa penting teman-teman? Karena gini, kalau misalnya kita bisa merubah ini semua, itu menjadikan salah satu ikonik dari kita gitu. Oh ternyata tuh akun ini tuh jualan ini, tapi lebih rapih. Nah gitu. Jadi ini adalah salah satu contohnya teman-teman ya. Kita harus ubah akun menjadi personal bisnis, lalu juga bisa merubah bio link pakai bio di dalam Instagram gitu. Lalu juga kita bisa merubah highlight-nya. Jadi highlight itu penting teman-teman buat bikin testimoni, kolaborasi, info update, atau bisa lebih ke arah testimoni dan beberapa layanan-layanan yang bisa disimpan di highlight tersebut. Jadi teman-teman bisa buka, ini adalah salah satu contoh customer kita atau klien saya yang saya buat bersama tim untuk bisa nge-engage atau bisa nge-develop lebih jauh lagi gitu. Nah, sebelum masuk ke lebih ke arah detail tentang microblog, teman-teman juga harus tahu nih namanya tipe-tipe konten. Nah, tipe-tipe konten di microblog itu atau di Instagram itu ada namanya single image, IGTV, guide, carousel, dan story. Kenapa saya memilih Instagram? Sebenarnya formatnya sama teman-teman ya, kayak di Instagram maupun di Facebook itu sama. Sama bentuknya, sama size-nya, sama pembuatan kontennya gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk teman-teman bisa praktekin. Nanti kalau cara gampangnya teman-teman bisa searching aja di Google atau bisa cari di Canva. Single image itu bentuknya sekian, IGTV itu lebih ke arah video yang bersifatnya agak panjang gitu kan. Nah, guide itu lebih ke arah reminder katalog kita untuk kita bisa nge-reminder customer kita gitu. Lalu carousel sendiri adalah gambar-gambar yang bisa membuat sebuah informasi yang sangat didominasi oleh microblog yang kita punya gitu. Jadi carousel ini adalah salah satu yang saya pakai di personal branding saya sendiri. Itu gimana caranya bisa engage atau bisa membuat pembaca nih itu lebih lama lagi, karena Instagram tuh atau Facebook atau sosial media lainnya itu lebih seneng banget teman-teman untuk namanya berlama-lama di Instagram. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu sebagai pebisnis atau sebagai content awareness atau sebagai personal branding. Dan story sendiri menjadi salah satu poin penting ya untuk mereminder juga. Jadi kalau ditanya lebih bagus feed atau story, dua-duanya bagus, tapi tergantung apa yang kita buat itu teman-teman. Nah, ini adalah rumus penting yang saya pakai sampai saat ini, yaitu 60% copywriting dan 40% desain. Kenapa gitu teman-teman? Karena copywriting itu adalah hal terpenting. Kita menulis itu menurut saya adalah salah satu hal terpenting ya teman-teman ya, karena dengan menulis kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Kita bisa tahu diri kita kayak gimana, kita bisa ngerti kayak gimana keinginan customer gitu. Kalau kita jadi customer tuh gimana gitu teman-teman. Nah, 40% ini kenapa cuma 40% teman-teman? Karena 40% itu menggambarkan kita tuh udah sering dibantu loh teman-teman dengan software gitu. Jadi ini menurut versi saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah rumus lagi teman-teman untuk membuat konten microblog, yaitu namanya AIDA.
AIDA ini ada 4 pilar penting dalam microblog. Ini termasuk dalam seri rahasia saya membuat microblog juga untuk customer atau untuk pribadi, yaitu dengan menggunakan rumus AIDA. Attention, Interest, Details, dan Action. Nanti saya mau kasih tahu contoh gimana cara buat microblog versi UMKM atau versi saya sendiri gitu. Nah, ini adalah step berikutnya, yaitu namanya step STEPPS. Jadi ini salah satu, bilangnya kalau di pelajaran tuh salah satu materi yang paling penting banget untuk membuat komposisi microblog gitu, menurut versi saya. Nah, apakah semua ini harus kepake? Itu enggak semua. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa hal. Contoh yang sering saya pakai itu adalah emotion dan trigger. Lalu stories atau storytelling. Itu penting banget sih dalam pembuatan konten yang saya buat. Nah, kebanyakan kalau misalkan kita menjadi pelaku UMKM atau kita menjadi pebisnis, kita hanya perlu, kalau menurut saya pribadi ya, ini kita hanya perlu emotion dan stories. Jadi ketika kita bisa membuat stories yang bagus, emosi dan dikandung dengan emosi yang bagus juga, kita bakal bisa membuat konten yang menarik gitu, teman-teman. Jadi semua ini nggak tergantung harus semua ya, nggak harus semuanya itu bisa dipakai atau enggak gitu. Jadi bisa pilih manapun yang bisa nyaman buat kita gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya mau kasih tahu dulu teman-teman gimana cara buat Canva yang salah satu buat konten yang menarik buat teman-teman. Ini versi saya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada yang namanya antisipasi 3 tanda ini kalau kamu mau nyaman berolahraga. Jadi di sini ada 10 slide ya, teman-teman. Ini mengacu pada konten carousel. Jadi kalau kita sebagai pelaku pebisnis, teman-teman, kita bisa buat ini salah satunya gitu. Yang pertama, ini versi saya sendiri, teman-teman bisa kembangin sendiri. Yang pertama adalah antisipasi 3 tanda ini kalau kamu mau nyaman berolahraga. Jadi saya pengen jualan sepatu nih, teman-teman. Ini pakai rumus AIDA yang tadi, teman-teman ya. Nah, kalau kamu orangnya konten ini cocok banget buat Nggak halo ya. muncul Kak gambarnya. Screen-nya tidak muncul, mohon maaf. Oh iya. Boleh diulang coba. Oke, sorry. Kalau gini muncul ya? Belum. Iya. Belum ada, Kak. Ini udah muncul belum? Masih belum. Oke. Wait. Iya, Pak. Kak, nggak apa-apa dicoba. Nah, ini sudah muncul. Oh, udah ya? Ini ya, udah? Pak. Ini PPT-nya kan, PPT-nya. Iya. Nah, selanjutnya nggak muncul, Kak. Oh, seriusan? Disaranin coba tolong stop share dulu, Kak, mungkin terus ulang. Oke, coba ya. Boleh, Kak. Dia muncul. Siap. Oh iya ya. Oke, ini muncul ya, teman-teman. Nah, muncul, Kak. Sudah muncul. Nah, ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Kak Aulia semangat sekali. Baik, Kak Ben, silakan lanjutkan. Oke, jadi gini teman-teman. Nah, ini ada 10 set yang tadi saya bilang, pakai konsep AIDA dan pakai konsep step. Nah, ini adalah yang pertama. Kenapa attention itu penting, sebuah highlight atau sebuah headline yang kita harus kasih ke customer atau kita kasih ke para pembaca biar dia itu tertarik pengen nge-swipe kiri terus gitu. Nah, ini versi saya sendiri, teman-teman. Jadi teman bisa berkreatif sendiri gitu ya. Yang pertama adalah antisipasi 3 tanda ini kalau kamu mau nyaman berolahraga. Jadi saya pengen jualan sepatu nih, teman-teman. Gimana caranya bisa biar customer tuh tahu apa yang kita pengen jualin, apa yang kita pengen kasih ke customer gitu. Ini adalah contohnya. Antisipasi 3 tanda ini kalau kamu mau nyaman berolahraga. Set berikutnya, siapa yang lagi pandemi gini rajin suka olahraga, terutama jogging. Berikutnya, nah kalau kamu orangnya konten ini cocok banget nih buat kamu baca sampai habis. Nah alasannya, alasan pertama adalah
alas sepatu mulai tipis, ini kadang suka nggak diperhatiin sama user sepatu. Karena ngerasa masih baik-baik aja, sepatunya jadi malas banget buat ganti yang baru. Padahal alas sepatunya udah tipis. Yang kedua, perhatikan sol sepatu. Sol sepatu kamu udah kamu cek belum? Jangan sampai terpisah dari terus sepatunya ya. Sol sepatu tujuannya untuk melindungi dari masuknya benda-benda tajam. Yang ketiga, muncul bau sepatu hilang pada sepatu. Jadi muncul bau sepatu yang susah hilang pada sepatu. Pada kamu, pasti kamu nggak mau kan kalau teman kamu olahraga bareng nih, tiba-tiba nyium bau terasi pas lagi deket kamu. Ya kan gak enak banget ya gitu. Yang ketiga adalah kalau dari 3 poin di atas kamu lagi ngalamin mendingan buru-buru. Kalau ada 3 poin di atas kamu lagi ngalamin, mendingan buru-buru ambil keputusan deh gitu. Nah, yang slide 8 ini, Mimin mau ngasih sesuatu nih tambahan buat kamu. Sebentar lagi kan udah mau Harbolnas nih. Jadi ceritanya tuh konten ini bertujuan untuk 12/12 kemarin ya. Beli sepatu lah lagi ada diskon nih buat kamu yang mau beli sepatu. Next berikutnya, kalau kamu beli 3 pasang sepatu, kamu dapat harga 500.000. Tapi kalau kamu beli 7 pasang, kamu dapat harga 1,5. Lalu gimana cara ordernya, Min? Nah, ini cara ordernya. Maksudnya funnel terakhir ini adalah end customer yang biasanya kita bisa taruh di sini, yaitu link bio atau bisa pakai Bitly atau bisa pakai Google Form. Nah, jadi konsep carousel atau microblog ini kita bisa pakai nih untuk teman-teman pelaku bisnis gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi kita masuk ke slide berikutnya aja ya. Nah, ini adalah slide lanjutan. Jadi kalau strategi konten berikutnya adalah kita harus tahu nih waktu terbaik posting, lalu cara merapikan caption dan konsisten adalah kunci. Jadi kalau misalnya kita tahu teman-teman tiga hal lanjutan ini, kita bisa lebih mantap lagi untuk membuat konten microblog versi personal branding atau versi bisnis. Yang pertama, kita harus tahu namanya waktu posting terbaik. Itu caranya di mana teman-teman? Kalau bisa tahu, bisa pakai 2 hal ya, bisa pakai cara teknis atau bisa pakai secara intuisi gitu. Yang pertama kalau teknis itu lebih ke arah kita bisa buka insight, kita klik followers kita dan kita bisa lihat paling bawah nih ada beberapa jam-jam yang grafiknya lebih tinggi gitu. Lalu kita bisa pakai cara intuisi. Kita sebagai penjual atau sebagai personal branding, kita harus tahu nih, kapan sih kira-kira jam-jam terbaik atau jam-jam orang-orang saling buat konten. Kalau saya tuh selalu pakai tuh sekitar jam 4 atau jam 5 untuk personal branding. Kalau waktu pas kemarin coba untuk nge-engage di bagian UMKM atau klien saya kemarin itu lebih ke arah jam 10, jam buka dan jam tutup gitu. Atau mungkin jam-jam sore lah gitu. Nah, untuk cara merapikan caption ini, teman-teman bisa pakai tools yang nanti bakal saya share gitu. Lalu ini adalah poin ketiga, konsisten adalah kunci. Jadi teman-teman untuk membuat konten dalam yang jumlah yang terbaik adalah 1 hari 1 gitu. Teman-teman bisa buat itu dengan cara konten setiap harinya gitu, dengan 30 hari gitu. Nah, ini teman-teman bisa catat ya untuk beberapa hal-hal yang menarik, strategi konten, tools and resource-nya. Teman-teman bisa pakai Canva, teman-teman bisa pakai Keynote, teman-teman bisa pakai PowerPoint, dan teman-teman bisa pakai remove background untuk teman-teman UMKM yang mungkin bisa lagi bingung nih mau nyari produk-produk atau gambar-gambar yang bisa jadi solo gambar gitu atau jadi background putih gitu kan, pakai remove background. Lalu teman-teman bisa pakai Photoshop, bisa pakai AI, dan bisa pakai Fluke. Fluke ini yang tadi saya bilang gimana cara kita bisa merapikan caption dengan cara yang lebih nyaman gitu. Lalu nih source berikutnya adalah kita bisa pakai Unsplash teman-teman. Unsplash ini ada beberapa gambar yang saya sering pakai juga di konten personal branding. Jadi gimana caranya Unsplash ini bisa mewujudkan gambar-gambar fotografi yang bagus, yang sesuai banget untuk mood kita gitu, untuk mood konten tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk personal branding lebih ke arah desainnya sih, lebih ke arah Canva-nya, lebih ke arah background-nya yang menarik gitu. Nanti ada Pixabay juga sama kayak Unsplash, ada Pixels juga, ada Freepik. Freepik ini salah satu hal menarik yang lagi digandrungi untuk beberapa orang desainer ya. Mungkin ini udah lama, cuma sekarang lagi booming lagi untuk dipakai.
Ini bisa dipakai juga untuk teman-teman yang bisa pakai di Photoshop atau di AI gitu. Nah, ini adalah beberapa referensi teman-teman microblog saya. Jadi dari beberapa komunitas. Yang pertama, yang tadi saya bilang rumus 60-40 copywriting lebih utama. Nah, teman-teman bisa belajar di sini nih. Ada namanya Xiao Andreas di sini adalah beliau ini adalah pelaku copywriting yang menurut saya ilmunya banyak banget tentang copywriting. Teman-teman bisa belajar di sini. Lalu juga di sini ada desain pakai Canva. Nah, si Frog Rocks ini adalah desainer yang pakai handphone, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya handphone itu bisa contoh beliau ini gitu. Beliau ini bisa ngasih banyak tutorial gitu untuk pelaku bisnis atau pelaku personal branding. Nah, ada satu lagi namanya Masyam Fitria. Ini adalah pelaku Canva juga. Ini bisa pakai dua mobile, dia bisa pakai hybrid ya, maksudnya bisa pakai handphone atau bisa pakai PC. Beliau ini juga, jadi udah sering diundang juga untuk gimana cara sih bikin desain yang menarik gitu baik Canva, karena kebetulan saya nggak terlalu fasih main Canva, saya belajar dari beliau ini gitu. Nah, ini adalah AI lebih ke arah brand. Jadi kalau teman-teman mau belajar brand lebih dalam, bisa ke sini, bisa ke TrustJack. Jadi kenapa saya memperkenalkan teman-teman ini, karena ini udah jempolan banget deh gitu, udah bisa ditiru dan bisa di ATM, amati tiru modifikasi. Kalau mau belajar brand dari beliau. Nah, ini juga ada kalau mau belajar, teman-teman belajar buat logo dalam pembuatan UMKM atau personal branding, bisa belajar dari Findesign. Dia pakai AI. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang AI itu, ada yang pernah pakai, bisa belajar di Findesign. Ini saya sendiri pakai Photoshop dengan editan versi saya sendiri. Nah, yang terakhir, dua slide terakhir maksudnya. Jadi kalau teman-teman pengen buat akun personal branding atau personal UMKM atau personal bisnis gitu, teman-teman kita semua berangkat dari pemula gitu, nggak ada yang langsung ahli gitu teman-teman ya, nggak ada yang langsung jago, jadi semuanya dari pemula. Jadi jangan takut untuk memulai konten, jangan takut untuk memulai bisnis, jangan takut untuk memulai apapun yang kita suka gitu. Nah, ini lagi untuk kita para pelaku usaha, seberapa banyak uang yang kita lakukan, soal rezeki Tuhan yang menentukan. Lagi-lagi tetap lagi usaha dan usaha gitu, biar Tuhan yang ngasih jawabannya gitu. Nah, ini untuk slide-nya saya kasih ke Anissa ya. Dari saya, thank you. Wah, terima kasih banyak Kak Ben atas sharing-nya yang sangat wow. Kasih referensinya tuh banyak banget ya. Terus pokoknya tadi jadilah soft selling, jangan hard selling ya, karena hard selling sekarang kayak udah ketinggalan zaman ya Kak, walaupun masih butuh gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen penasaran atau pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam, boleh banget tulis pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti akan dijawab di sesi tanya jawab gitu. Biar kita efektif waktu ya kan, kita langsung aja nih ke fasilitator kita satu lagi. Halo Kak Idil. Halo Kak Nisa. Halo, udah siap banget nih Kak kayaknya untuk sharing. Semangat banget. Mau nanya-nanya ke Kak Ben sebenarnya ya, ada banyak banget tadi bahasan yang dikulik gitu ya. Harapannya teman-teman sekalian juga dapat insight banyak nih dari Kak Ben untuk bisa digunakan tadi dari banyak aplikasi, lalu juga ide-ide kontennya. Kece sekali. Kece sekali, mantap ya Kak. Baik, ini selanjutnya Kak Idil nih. Jadi Kak Idil ini mau nyampein beberapa tips penting buat teman-teman sebagai pencipta konten yang kreatif untuk bisnisnya pastinya. Jadi langsung aja Kak Idil dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Nisa. Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga masih tetap semangat di siang hari ini. Saya izin untuk ikut mau share screen juga ya. Saya mau coba untuk share screen. Nah, semoga udah kelihatan share screen-nya. Topik hari ini tadi sudah dibahas cukup padat dan cukup dalam sama Kak Ben. Tapi kalau emang ternyata masih ada yang mau ditanyakan, silahkan lampirkan aja di kolom chatnya, biar nanti kita bisa lebih fleksibel untuk nanya-nanya di kolom komentarnya. Dan membangun kredibilitas juga loyalitas melalui microblog, tadi sudah ada step by step-nya dari Kak Ben. Di sini porsi saya hanya untuk nambahin aja sedikit. Oh iya, kenalan dulu aja. Salam kenal teman-teman semua, nama saya Adi Wicaksono. Lengkapnya silahkan di searching aja di Google, gitu aja ya, kenalan singkatnya aja.
Saya Managing Director dari Kaizen Room, fasilitator dari Guru Gapura Digital, dan aktif di Rumah Siap Kerja, juga sahabat UMKM. Apa yang mau saya bahas, mengingat tadi yang sudah diulik sedikit oleh Kak Ben terkait Instagram post, kebanyakan carousel design, atau bahkan kita nyebutnya microblog tadi ya, gimana caranya dengan sebuah desain, dengan sebuah ide, teman-teman semua bisa menyampaikan maksud atau bahkan makna yang memang berbeda-beda. Dan ini kalau emang dilihat lagi banyak banget nih yang bikin Kak Nisa, Kak Ben. Banyak banget yang ternyata tertarik untuk menyampaikan sebuah pesannya, maknanya mulai dari postingan-postingan yang nggak cuma satu, tapi beragam. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman. Ternyata nggak asal ngepost banyak aja, tapi tetap dibuat unsur-unsur ceritanya, kalau saya bilang. Unsur cerita seperti apa sih? Seperti teman-teman semua mau masuk ke rumah, pasti akan buka pagar dulu, lalu juga buka pintu rumahnya, setelah itu masuk ke ruang tamu, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang perlu teman-teman semua pahami. Jadi dari step A, B, C, D, E contohnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba teman-teman menyampaikan yang D, habis itu yang A, dan lain-lain. Informasi lengkap atau bahkan contohnya itu seperti apa, silahkan dicek aja di Instagramnya Kak Ben. Di situ dijelasin atau bahkan digambarkan secara lebih rinci dengan Kak Ben ini sering menyampaikan big question ya. Jadi ada pertanyaan besar di slide awal, setelah itu kita diminta untuk geser ke slide berikutnya untuk mengetahui maksud atau bahkan pesannya apa sih yang mau disampaikan oleh Kak Ben. Nah, Betul, betul. dari hal-hal itu saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara bikinnya macam-macam. Teman-teman semua ternyata memang perlu untuk melakukan riset apa yang akan dibuat, kapan, di mana, kenapa, dan siapa. Kompetitor, kenapa di sini saya juga menyampaikan kompetitor, teman-teman semua juga perlu sadar bahwa kita nggak sendirian. Apalagi buat yang mulai bisnisnya atau bahkan mulai di jasanya sebagai seorang freelance contohnya, atau teman-teman semua ternyata memang sebagai salah satu ranah dari UKM gitu. Kita perlu mau tahu dulu, bukan untuk berkompetisi, tapi untuk mencari referensi kalau saya bilang. Gimana caranya teman-teman di sini mau tahu atau bahkan mau belajar lebih dengan melihat kompetitor-kompetitor yang ada. Kira-kira dia bikin seperti ini, maksud atau bahkan maknanya apa? Bisa nggak sih kita coba ikutin? Pesan terakhir tadi disampaikan oleh Kak Ben adalah gimana caranya kita tetap mau untuk terus ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kompetitor ini ada di sekitar kita dan itu wajib untuk dilihat buat saya pribadi. Nah, setelahnya, Kak, kalau emang ternyata ada kompetitor, berarti kan akan sulit sekali untuk kita bisa bersaing. Nah, ini adalah fungsi atau bahkan gunanya teman-teman semua tadi disampaikan oleh Kak Ben. Gimana cara kita bisa mampu bersaing untuk mendapatkan loyalitas itu tadi, untuk bisa dipercaya. Kredibilitasnya itu dipertaruhkan gitu dari sosial medianya. Oke, saya izin untuk nge-mute dulu dari Kak Maya. Nah, oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi mulai dari sosial media, teman-teman semua juga perlu mau tahu fungsi atau bahkan maksud dari pengguna sosial media ini untuk apa. Ini adalah data dari Social Fresh, di mana ternyata top goals-nya untuk menggunakan sosial media adalah menciptakan awareness. Awareness ini maksudnya apa? Narik perhatian. Gimana caranya kita itu tertarik sama konten yang dibuat oleh salah satu brand atau bahkan produk tertentu. Awareness, habis itu baru kita nge-lead generation-nya, kira-kira ngarahnya kemana, apakah mau ke pembelian, apakah ternyata mau masuk ke salah satu grup WhatsApp, grup Telegram, dan sebagainya. Setelah itu konversi ke sales, ada juga ngomongin masalah loyalty, ada juga masalah ke customer service. Gimana caranya teman-teman semua menggunakan sosial medianya untuk tetap terhubung dengan baik. Contohnya apa Kak kalau emang ngomongin customer service? Misalnya teman-teman semua ternyata dekat dengan beberapa operator gitu ya, brand operator yang merah, yang biru, yang kuning. Biasanya kalau emang kita ada kendala, masalah jaringan, masalah sinyal, masalah pulsa, kita bisa nanya tuh langsung. Entah itu di Instagram, biasanya juga aktif di Twitter. Tapi secara garis besar, teman-teman semua juga perlu tahu bahwa sosial media ini ada. Banyak yang nyangka bahwa memang ini tempat jualan, tapi ini adalah tempat untuk pemasaran. Tempat untuk teman-teman semua dikenal, tempat untuk teman-teman semua mencari perhatian. Bukan ternyata kita haus untuk cari perhatian, tapi untuk diperhatikan, gitu ya. Bagaimana cari perhatikan dengan konten-konten tadi, microblog itu tadi. Bagaimana sih konten microblog ini? Tadi juga disampaikan ada beberapa formula. Nah, ini formulanya saya nih. Gimana caranya teman-teman semua bikin konten yang memang aware atau bahkan ada garis besar pertanyaan untuk memudahkan si audiensnya atau bahkan untuk memudahkan si konsumennya.
Kira-kira konten-konten apa sih yang memang mereka butuhkan? Di sini teman-teman semua perlu ngelis dulu nih. Misalnya saya jualannya atau bahkan saya bisnisnya di bidang apa? Jasa atau barang? Barangnya apa? Barang saya ternyata makanan, ternyata sambel. Oke, ternyata sambel. Kalau emang ternyata sambel, apa sih yang perlu dibuat pertama? Hal-hal apa sih yang memang perlu kita perhatikan? Nah, ini ada step by step-nya lagi, di mana teman-teman semua juga perlu ngerti apa sih masalahnya mereka terhadap sambel. Gitu. Ini adalah 5 makanan yang cocok kamu cocol dengan sambal. Contohnya, itu adalah awareness, garis besar itu seperti itu. Gimana caranya? Oh, dengan sambal kita cocoknya untuk bikin A, B, C, D, E. Setelah itu kita bikin mereka jatuh cinta. Jatuh cintanya dengan apa? Relate-nya. Pernah nggak sih kamu ternyata ngerasa lebih nafsu makan dengan adanya sambal? Ternyata sambal itu bla 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 bla. Jadi appeal ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua itu bikin suka, bikin jatuh cinta dengan beberapa konten atau bahkan tulisan-tulisan disampaikan. Setelah itu kita bisa lihat bahwa konten ini ternyata mudah untuk ditemukan, mudah untuk dilihat. Dan selanjutnya ada action adalah bagaimana ternyata kontennya ini mudah untuk di-share atau bahkan mudah untuk diklik, mudah untuk di-komen, di-like, entah itu di-save dan sebagainya. Dan tugas akhirnya adalah yang terakhir tuh, yang A terakhir, advocate. Gimana caranya teman-teman semua sadar bahwa konten yang memang sudah kita buat, itu ternyata bukan buat nyenengin kita. Konten yang kita buat ternyata untuk nyenengin audiensnya kita. Mengkomunikasikan pesan apa yang memang ingin kita sampaikan. Kepada siapa? Kadang kita ngerasa bahwa konten yang kita buat itu udah cukup bagus, jadi ya udah deh kayaknya bagus-bagus aja, kayaknya aman-aman aja gitu ya. Tapi ternyata yang memang perlu kita perhatikan adalah orang-orang yang lihat kontennya kita itu setuju atau enggak, suka atau enggak, gitu loh. Suka atau enggak sih sebenarnya. Kalau memang ternyata mereka melewati beberapa tahapan ini, mereka akan nyampe di tahapan advocate ini. Maksudnya apa? Bisa di-share. Kenapa orang lain mau nge-share? Kenapa saya mau bagikan konten yang dibuat oleh Kak Ben misalnya? Kenapa teman-teman semua mau membagikan konten yang dibuat oleh saya? Karena ngerasa deket, karena ngerasa relate, karena ngerasa relevan gitu misalnya. Aduh, cuaca hari ini dingin banget ya, atau panas banget ya, dan sebagainya. Kalau emang itu disampaikan kepada mereka-mereka, kalau emang kita sampaikan dingin, terus orang-orang yang baca adalah, enggak kok di sini panas banget, itu nggak relevan sama sekali, contohnya. Gitu loh. Atau bahkan ngomongin masalah, ternyata gini ya, rasa jatuh cinta, dan lain-lain. Oh iya, saya juga ngerasain hal yang sama, dan sebagainya. Shareable content ini yang memang perlu kita pikirin. Jadi bukan hanya ternyata narik perhatian aja, bikin jatuh cinta aja, tapi sampai bagian akhir, gimana caranya teman-teman semua itu bisa berhasil bikin konten yang memang shareable. Contoh lainnya untuk bikin sebuah konten yang menarik adalah teman-teman semua bikin strategi yang nggak melulu. Tadi disampaikan oleh Kak Ben bahwa kita nggak perlu selalu hard sell. Kita coba untuk melakukan soft sell. Karena itu coba dibagi nih ranah-ranah kontennya. Kalau memang ternyata mau bikin konten-konten yang promosi, boleh-boleh aja. Saya nggak ngelarang sama sekali. Tapi kembali tujuannya apa? Ini adalah salah satu contoh aja. Nggak perlu diikutin banget gitu. Ini contoh aja. Misalnya dari 100% total konten yang memang akan kita buat, yang mau nyampein promosi itu berapa? Atau yang mau nyampein tanya jawab itu berapa? Yang mau nyampein ternyata nilai-nilai atau bahkan value-value, manfaat-manfaat dari produknya itu apa disampaikan, berapa banyak? Atau bahkan kita mau nge-branding produknya kita sebagai apa, itu berapa persen gitu loh. Jadi dengan perhitungan seperti ini, teman-teman semua juga akan mudah. Dipermudah lagi, saya lupa, tadi kayaknya udah disampaikan sama Kak Ben juga, bahwa teman-teman semua perlu punya kalender. Tadi udah sampai belum sama Kak Ben, lupa deh kayaknya. Jadi ada kalender yang memang teman-teman semua bisa buat rincian nih. Rincian. Per 1 minggu, per 2 minggu, atau bahkan 1 bulan ke depan, kita akan bikin konten itu apa aja. Karenanya, ada banyak kok dari kita yang memang ngerasa bahwa, Kak, bikin konten tuh capek banget, emang harus harian ya, atau bahkan memang ternyata harus kita rencanakan dulu. Kalau saya pribadi, megang teguh 2 hal ini sih. Teman-teman semua perlu punya rencana, dan kalaupun ternyata ada hal yang lagi ngetrend, ada hal yang lagi hype, ada hal yang memang ternyata lagi ramai banget diperbincangkan, atau bahkan itu menarik perhatian banyak orang, dibuat spontan, itu pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti masuknya ke sini nih. Ada tipe-tipe konten di mana teman-teman semua bisa lihat yang hero, hook, dan hygiene. Konten-konten hero ini adalah konten yang dibuat 1 atau bahkan 2, tapi itu bisa digunakan terus-menerus. Jadi bisa di-repost lagi, bisa diulang lagi, bisa ditonton lagi, bisa dibagikan lagi, dan seterusnya.
Konten hub ini adalah konten-konten penghubung. Gimana misalnya ternyata saya posting sesuatu hari ini dan akhirnya besok atau bahkan beberapa hari kemudian saya kaitkan kembali dengan postingan sebelumnya gitu, hanya sebagai pengingat. Kalau memang ngomongin video di YouTube ini kurang lebih seperti film-film pendek. Film-film pendek sebagai pengingat untuk brand itu sendiri. Dan yang hygiene ini adalah konten-konten harian di mana teman-teman semua bisa bikin secara spontan, bisa bikin secara simple, fleksibel, nggak usah repot-repot seperti yang hero gitu. Kan kadang kita bikin konten tuh mikirin banget, aduh gimana ya caranya biar bikin bagus, gimana caranya biar orang itu suka sama kontennya kita. Ntar dulu. Ternyata yang perlu teman-teman semua coba gali dulu adalah kuantitinya. Seberapa sering teman-teman semua bikin konten dan itu bisa jadi salah satu acuannya nih teman-teman untuk bisa bikin kualitas. Jadi jangan nyari kualitasnya dulu. Boleh kita mikirin kualitas, tapi kita coba dulu untuk terus-menerus bikin konten hingga akhirnya kita terbiasa dan akhirnya punya kualitas itu sendiri. Gitu loh. Jadi saran saya tetap mulai dari yang hygiene dulu aja. Sederhana kok. Dimana teman-teman semua kalau emang ternyata punya makanan atau bahkan punya produk apa nih, saya lagi punya ada pisang goreng ini nggak kelihatan. Ada pisang goreng di videoin aja atau bahkan saya lagi makan, nanti digeser ke slide selanjutnya ada apa dan lain-lain gitu loh. Jadi fungsi microblog ini sendiri adalah bagaimana caranya mempertahankan audiens atau bahkan user Instagram itu sendiri, audiensnya, penontonnya untuk bisa anteng gitu, untuk bisa anteng memperhatikan bahasan dari teman-teman sekalian. Dan tentunya perlu menggunakan storytelling. Kenapa ngomongin storytelling? Semua orang suka sekali diceritain. Semua orang suka dengan sebuah cerita. Dan cerita ini akan lebih masuk ke dalam otak, ke dalam benak. 60 kali lebih cepat di sini disampaikan. Bagaimana caranya kita membuat sebuah cerita? Ada beberapa konsep sih, ada beberapa cara yang mungkin bisa dibagikan. Ini adalah elemen-elemen storytelling yang mungkin bisa teman-teman semua gunakan. Ada karakter. Karakternya ini bisa macam-macam. Teman-teman semua kalau emang nggak mau dikenal sebagai dirinya sendiri atau bahkan ada sosok lain yang mau disampaikan silakan aja. Atau bahkan teman-teman semua ingin membuat karakter dirinya sendiri, boleh-boleh aja. Ada orang pertama, kedua, atau orang ketiga. Dan di sini perlu juga adanya konflik. Konflik ini bukan berarti berantem ya, tapi bagaimana caranya teman-teman semua menghadirkan ekspektasi. Ya tadi tuh, kalau memang ternyata microblog, di slide awalnya kan teman-teman semua perlu memicu emosi dulu awalnya. Ada kalimat atau bahkan pertanyaan yang memang itu relevan dengan target audiensnya. Misalnya, saya jualan baju batik. Misalnya lagi nggak pakai baju batik sih. Misalnya ternyata saya jualan baju batik. Ini adalah batik Indonesia yang wajib kamu punya. Atau bahkan ini adalah 5 baju batik yang ternyata wajib kamu pakai saat kamu ada acara, kondangan, dan sebagainya. Atau bahkan ini 5 tempat yang cocok untuk kamu yang suka pakai baju batik. Habis itu di slide, yang pertama di kondangan, yang kedua misalnya di kantor, yang ketiga di sekolahan, yang keempat ke mall, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan akhirnya di bagian ending itu memberikan solusi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ben bahwa saat kita slide di bagian akhir kita harusnya bisa memberikan sebuah jawaban yang akhirnya bisa ajak mereka untuk ambil tindakan. Contoh dari cerita batik tadi ya di bagian akhir. Nah, untuk kamu yang ternyata ingin tapi lebih percaya diri menggunakan batik saat ke kantor, saat webinar di rumah, silakan klik tombol di bio ya untuk melakukan pembelian. Contohnya seperti itu. Jadi microblog ini adalah salah satu cara bagaimana teman-teman semua bisa melakukan suatu promosi, bisa melakukan suatu kegiatan pemasaran dengan sangat lembut, dengan teratur. Bagaimana ternyata teman-teman semua endingnya tetap jualan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi dilakukan secara elegan, gitu. Jadi nggak tiba-tiba saya nawarin Kak Ben, saya lagi punya makanan nih, tolong dong dibeli dong, dan sebagainya. Udah ketinggalan zaman kayaknya. Dan ini adalah poin-poin penting untuk bisa teman-teman semua bikin konten menarik. Angkat topik yang memang relevan. Bagaimana ternyata teman-teman semua memastikan topiknya itu dipahami oleh audiensnya. Makanya awal teman-teman perlu mau tahu dulu kira-kira yang beli produknya saya atau bahkan target audiensnya saya itu siapa. Contoh Kak Ben, kalau emang Kak Ben itu mungkin punya range usia mulai dari laki-laki atau perempuan, mulai dari daerah dan sebagainya gitu loh. Kalau saya pribadi, biasanya audiens saya pertama pasti UKM, yang kedua adalah mahasiswa di mana range usianya itu beragam mulai dari usia 19 bahkan sampai 40 tahun. Nah, dari situ saya coba untuk menggunakan tata bahasa atau bahkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang mudah untuk dicerna. Gimana caranya biar bisa ngerti dari berbagai macam generasi. Lalu tawarkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh audiensnya dan buat kontennya gampang diingat.
hingga meninggalkan kesan yang baik untuk bisa dibagikan. Kembali, goals-nya adalah untuk dibagikan. Kak, tapi kadang capek bikin konten, ngerti. Nanti saya juga mau nanya sama Kak Ben, gimana sih caranya Kak Ben ini tetap konsisten untuk bikin konten, disiplin bikin konten, gak capek bikin konten. Kayaknya kalau tips dari saya, ini prinsip-prinsipnya saya. Yang pertama itu kita nggak usah stres dulu. Kadang kita sulit gerak untuk bikin konten karena ngelihatnya susah banget. Yang kedua, aduh capek, males. Memang itu adalah musuh terbesar kita semua. Habis itu kalau kita ngelihat, kok yang like sedikit ya? Sedikit banget yang like, kayaknya nggak usah bikin lagi deh. Gitu. Dan akhirnya lanjut scrolling sosial media. Kita cuma lihat-lihat aja. Kita coba ganti persepsinya. Bagaimana caranya teman-teman semua melalui konten microblog yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ben adalah bisa bagi apa hari ini. Kita bisa sharing tips apa hari ini. Kita bisa bantu siapa hari ini. Dan hal baru apa yang memang kita pelajari hari ini. Dari prinsip seperti itu, dari mindset untuk bisa terus belajar, teman-teman semua akan tetap semangat untuk bisa membagikan. Untuk bisa memberi arti dan makna bagi orang-orang sekitarnya. Kalau lebih seperti itu ya. Jadi nggak usah stres, lakuin dulu aja. Kita share hal-hal yang kita suka dulu aja. Jadi jangan sampai teman-teman semua ngerasa tertekan, aduh ini saya harus bikin ABC. Ngerti. Tapi pada akhirnya saat teman-teman semua membebaskan dirinya untuk mengetahui apa yang disuka secara konsisten, secara disiplin, tujuannya bukan lagi nyari likes, tapi kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di share happiness ini tadi. Siapa yang bisa kita bantu hari ini? Kurang lebih itu dari saya kembalikan kepada Kak Anissa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Idi atas sharingnya hari ini. Wow, sekali aku mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Begitupun juga teman-teman bisa sharing di sini ya sama kakak-kakak. Nah, sebelum kita akhir pasti ada sesi tanya jawab dong. Ini udah ada semangat-semangat nih dari teman-teman semua pengen nanya ke Kak Ida sama Kak Ben. Nah, yang pertama ini ada dari Kak Indra Cahyadi. Gimana sih cara Kak Ben bisa konsisten ngonten, Kak? Buat Kak Ben nih, gimana Kak? Mau Ini kayaknya dijawab? pertanyaan kita semua sih ya, Kak Anissa ya. Iya. Gimana caranya sih ini Kak Ben nggak Iya, capek? betul. Oke. Baik, thank you banget buat Indra Cahyadi. Jadi kalau untuk lebih maksimal kita untuk konten tuh saya pakai Trello, teman-teman. Jadi untuk fungsinya bagaimana, teman-teman bisa searching di YouTube atau Google. Trello itu adalah salah satu date atau kalender tadi yang udah disinggung sama Kak Adil, bener banget. Gimana caranya kita bisa bikin dari idea, lalu kita bisa bikin dari beberapa part gitu yang gimana nanti dari Trello itu bisa merimain kita sendiri gitu. Itu cara konsisten saya. Dan saya selalu pakai ilmu ini, kalau 29 hari kita bisa konsisten untuk buat konten, berikutnya itu bisa lebih baik lagi kita bisa buat konten. Tapi dari saya juga untuk jadi konten kreator harus extraordinary. Jadi maksudnya harus real gitu, jangan sampai kayak malas-malesan. Nah, tadi itu penting banget tuh poin-poin yang dijelasin sama Kak Adil tentang nggak boleh males dan lain-lainnya gitu. Baik, jadi Trello ya Kak Trello, untuk pakai Trello, aplikasi betul. konten planning-nya ya. Iya, baik. Gimana Kak Cahyadi, apakah sudah puas? Boleh tulis di komentar atau ada pertanyaan lain. Nah, next pertanyaan nih ada dari Kaniken. Pertanyaannya, pakai aplikasi apa ya Kak untuk membuat konten gambar dan suara? Jadi ada gambar lalu ditambahi pesan sendiri begitu. Bagus tidak menghubungkan blog dengan Instagram untuk promosi produk. Boleh Kak Aidil mungkin ya, tadi kan udah Kak Ben. Keren. Untuk promosi produk ya tadi ya, boleh diulang mungkin dari Kak Anissa biar lebih pasti lagi. Boleh. Pakai aplikasi apa ya Kak untuk membuat konten gambar dan suara? Jadi ada gambar lalu ditambahi pesan sendiri begitu. Bagus tidak ya menghubungkan blog dengan Instagram untuk promosi produk? Oke, baik. Jadi pertama saya akan share. Waktunya cukup nggak ya? Saya izin aja ya. Saya mau share satu website, di mana website ini bisa teman-teman semua gunakan nanti ya, untuk bisa memudahkan nge-create kontennya. Mulai dari tadi bagaimana caranya dari foto, bisa ada suara, dan sebagainya. Tadi kalau yang pertama sudah disampaikan oleh Kak Ben, di mana bisa pakai Canva. Canva itu udah macam-macam banget sih. Itu udah macam-macam banget. Tinggal bagaimana caranya teman-teman semua bisa punya internet aja.
Itu syarat utama pakai Canva. Dan ini adalah satu website yang saya akan sarankan kan namanya Facebook Mobile Studio. Facebook Mobile Studio ini ada banyak sekali arahan atau bahkan opsi-opsi aplikasi yang bisa digunakan serta dikasih tahu cara pakainya gimana, contohnya gimana. Misal nih ya, misal nih, bagaimana bikin story dari video template atau bahkan bagaimana cara combine image gitu. Di sini kalau emang saya klik, di sini saya izin klik dulu, dia akan muncul nih nanti, akan ada contohnya, akan ada videonya nanti nih. Nih misalnya, sorry. Nah, di sini saya coba untuk play. Nah, itu dia. Jadi teman-teman semua nanti akan dikasih arahannya gimana sih caranya untuk bikin menarik seperti ini, bagaimana caranya bikin kreatif seperti ini, dan lain-lain. Ini akan saya share di kolom chat ya, jadi teman-teman semua coba perhatikan di kolom chat, saya coba bagikan di chat linknya, sip, namanya Facebook Mobile Studio, dan ada banyak banget. Dan di sini jujur teman-teman semua akan dibantu dengan bikin storyboard namanya. Nah, kita bisa bikin ringkasan-ringkasan, cerita-ceritanya itu ada apa aja sih? Tuh ada brief template-nya. Misalnya yang mau kita bagikan itu apa, ya kan? Bagaimana ternyata teman-teman semua bisa nge-customize ternyata pasarnya atau bahkan audiensnya Kak Ben yang anak-anak muda sama yang anak-anak kuliahan, misalnya anak sekolah sama anak kuliahan, itu beda tuh. Itu beda tuh. Rasa jatuh cintanya tuh beda. Kayaknya tetap ngeklop banget buat yang usia-usia di usianya Kak Ben. Usia Kak Ben tuh 17-an ya? Enggak sih. Sekitar sekitar 25 ya Ben ya. Gue lupa deh usianya Kak Ben nih. Tapi yang jelas dari situ hal-hal apa sih yang memang kita bisa lihat secara rinci masalah yang lagi mereka itu hadapi apa. Contoh, di usia 25 tahun biasanya anak-anak muda ini lagi mikirin gimana caranya ya kita bisa nemuin apa yang kita suka. Jati diri kita itu sebenarnya siapa sih? Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Nah, itu kebanyakan tuh di usia-usia 25 tuh mikirin hal-hal itu tuh. Kenapa saya dilahirkan gitu? Untuk apa saya ada di sini dan lain-lain. Apakah ada konten-konten yang bisa ngejawab itu? Tergantung. Nah, kembali lagi di bisnisnya teman-teman sekalian bisa dibuat apa. Nah, ini ada beberapa aplikasi. Makanya tadi kalau emang disarankan Kak, aplikasinya apa aja? Nanti silakan dicek aja di website ini. Ada. Biasanya kalau emang saya pakai itu ada Unfold, lalu ada Mojo, dan ini nih, ini juga menyenangkan. Ada aplikasi Quick, ini sebenarnya dari GoPro, tapi teman-teman semua di sini akan diajak untuk nge-combine beberapa foto, video, terus jadi satu. Dan ini bisa menjadi opsi-opsi. Jadi misalnya teman-teman semua tetap bikin microblog, ada pertanyaan besar di bagian awal, contohnya, ini adalah cara mencuci baju yang tepat, gitu. Pertanyaan udah gitu aja. Sederhana itu aja. Habis itu digeser, ada videonya. Dan kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman semua tidak perlu dulu memaksakan diri ya Ben ya. Maksudnya ada banyak banget yang maksain untuk ada 10 slide itu harus diisi. Betul. Jadi betul. jangan ngoyo bahasa Jawa jadinya. Jangan maksain dulu di mana teman-teman semua ini diajarin sama Kak Ben, Kak Edil ini harus 10 nih. Saya bikin 2 aja nih pusing gitu. Apresiasi aja dirinya berapapun itu. Entah itu 2, 3, tapi yang jelas lebih dari 1. Karena teman-teman semua akan belajar juga di satunya ini, di satu yang pertama, di slide yang pertama adalah untuk menarik awareness-nya itu tadi. Berhasil atau enggak bikin mereka mau ngegeser, gitu dulu aja. Jadi jangan sampai dipikirin, aduh bikin 10, banyak banget. Gak usah, santai aja dulu. Kalau emang mau dicek di Instagramnya kayak Zenroom, itu pun kita nggak 10-10 amat, 3, 5 gitu. Kenapa? Capek. Tapi saat memang nanti udah ada timnya, saat teman-teman semua juga udah punya waktu, apalagi nanti bisa coba tanya-tanya ke Kak Ben di Kerja Sama Yuk, ya Ben ya. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Ben. Gitu mungkin Kak Anissa. Thank you. Boleh. Baik, terima kasih Kak Idil atas referensi websitenya ya, yang sangat pasti kita kayak wow, akhirnya tahu gitu kan website mana yang bisa ngajarin kita gitu. Nah, selanjutnya Kak, ini masih ada waktu ya Kak untuk beberapa pertanyaan nih. Ada yang duluan-duluan aja. Ada dari Kak Siti Hasanah nih. Mas, saya produknya makanan keripik daun singkong, rasa paru. Sebaiknya kontennya seperti apa ya Kak? Boleh silahkan antara Kak Idil, Kak Ben silahkan. Kak Ben aja. Oke. Kalau dari saya sendiri tadi ya pakai format AIDA dan storytelling itu penting banget. Kalau misalkan kita mau buat contoh kayak keripik tadi, desainnya tadi yang saya kasih tahu ke teman-teman tuh tentang di Canva tadi. Jadi harus kasih engagement di headline, di
awal pertama, kira-kira apa nih kata-kata atau kalimat-kalimat yang menarik buat customer lihat gitu, pakai cara yang tadi. Nah, kasih juga edukasi. Jadi sebenarnya kayak keripik paru tuh manfaatnya apa sih? Keripik tuh manfaatnya apa sih? Yang pasti keripik buat ngeganjel kita nonton bola gitu kan. Mantap. Itu juga bisa tuh. Atau misalkan tetap pakai kombinasi storytelling dan edukasi. Nah, edukasi itu penting banget untuk ya tadi nge-swipe biar nggak bosen aja, biar lama main Instagram gitu sih. Kak Anissa, thank you. Baik, terima kasih. Berarti mengedukasi ya dari Iya. bahan-bahannya itu sendiri ya, Kak. Bisa tuh, Betul. Kak, kasih tips dari Oke, bahan-bahannya. nambahin sedikit mungkin Kak Anissa. Jadi Boleh, teman-teman silakan. semua, ini mau apapun bisnisnya ya, mau apapun bisnisnya, teman-teman semua perlu coba untuk bikin catatan terkait konten pilarnya. Apa sih itu Kak konten pilar? Gini-gini. Saat memang ternyata saya jualan jasa fotografi. Konten apa sih yang bisa saya bikin? Apakah saya terus-terusan, halo teman-teman semua yang lagi mau nikah, yang mau sunatan, mau arisan, jangan lupa pakai jasa saya ya. Saya punya jasa fotografi. Apakah bisa seperti itu? Mungkin untuk promosi oke-oke aja. Tapi kembali ke kalimat disampaikan oleh Kak Ben, edukasi. Edukasinya lewat apa? Dari berbagai macam hal yang dekat dengan produknya kita. Ngomongin tadi daun singkong, ngomongin paru dan sebagainya. Tadi disampaikan oleh Kak Ben manfaat-manfaatnya. Kalau memang saya pribadi, bagaimana sih itu dinikmati? Kira-kira daun singkongnya itu, atau bahkan keripiknya itu, atau bahkan parunya itu, cara nikmatinnya gimana sih? Ini adalah 5 cara lezat untuk kamu nikmatin daun singkong paru. Pakai nasi anget. Dikasih itu fotonya. Dikasih foto pakai lalapannya. Ternyata ada kegiatan untuk, ternyata nggak usah pakai nasi, dicemilin langsung pun enak, dan sebagainya. Gitu loh. Tapi kembali ke memang jasa saya fotografi, apakah saya menyampaikan melulu tentang jasa fotografinya? Enggak. Saya menyampaikan tentang, ini adalah 5 tempat hits untuk kamu foto-foto bareng sama pasangan. Ini adalah 5 kamera yang cocok untuk kamu, para pemula. Ini adalah 5 lensa, dan seterusnya. Gitu loh. Atau bahkan, ini adalah tips untuk kamu yang pengen jadi fotografer pemula dan sebagainya. Itu perlu kita list dulu tuh. Jadi dari situ kita akan punya bayangan hal-hal deket apa yang ada sama produknya kita. Karena kadang yang memang kita buat konten-kontennya melulu tentang bagaimana caranya produknya saya itu bisa kejual. Nah, akan ada masanya teman-teman semua menyadari bahwa gimana caranya orang lain tahu kenapa harus beli produknya saya. Jadi bukan gimana caranya ngejual, gimana cara biar bisa kejual, tapi gimana caranya orang lain tahu kenapa mereka harus pakai produknya saya. Manfaatnya apa? Apa yang bisa bikin mereka senang, apa yang bisa bikin mereka balik lagi, apa yang bisa bikin mereka merekomendasikan produknya kita kepada teman-teman kita. Contoh, dulu saya pernah punya usaha untuk sewa kamera. Nah, Kak Ben tahu ini nih dulu nih. Dulu saya pernah punya usaha untuk saya nyewa-nyewain kamera. Apa yang saya jual bukan tentang penyewaan atau bahkan harga sewa kameranya, enggak. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa saya berani untuk mengirimkan barangnya langsung ke rumah. Saya datang ke rumah, kita bisa COD, kita bisa ketemu di mana lokasinya yang enak dan sebagainya. Jadi memudahkan konsumen untuk nggak ngambil barang langsung ke lokasi saya di Depok. Contoh seperti itu. Dan value-value itu yang perlu teman-teman semua catat dan list. Kurang lebih seperti itu, Kak Anissa. Semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Kak Idil. Ini karena udah mepet, satu pertanyaan lagi deh Kak ya, satu pertanyaan lagi nih. Boleh, ini dari Kak Fani, microblog itu efektifnya dipakai di platform apa ya Kak? Oke. Langsung Ben. Oke, kirain Kak Aidil yang jawab ya. Ya jadi kalau microblog itu sesuai dengan yang tadi disampaikan Facebook dan Instagram. Sebenarnya ada banyak, LinkedIn tuh bisa. Yang penting isinya itu ya tadi bisa 10 slide gitu. Kalau bisa 10 slide. Gitu sih. Di Instagram dan Facebook tuh dominasi banget. Ya, jadi untuk pertama mungkin teman-teman semua karena platform atau bahkan sosmed yang biasanya pasti digunakan itu Instagram sama Facebook ya, silakan pakai di situ dulu aja. Atau di WhatsApp status pun bisa sebenarnya. Kalau ternyata target pasarnya adalah teman-teman di WhatsApp-nya. Gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba, pernah nggak sih kita ngerasa, ini kok di WhatsApp status kayak banyak banget nih dagangan, tapi sekedar dagangan aja dan harapan kita kan ada yang nanya. Nah, gimana cara biar ada yang nanya? Kita coba bridging pakai microblog ini tadi. Atau tadi disebutin sama Kak Ben di LinkedIn. Nah, itu lagi rame sebenarnya. Tapi perlu diketahui bahwa di LinkedIn itu pasarnya atau bahkan audiensnya adalah mereka-mereka yang profesional.
mereka-mereka yang ternyata ranahnya bisa dibilang dunia kerja sih. Jadi untuk jualannya juga nggak sembarangan. Makanya biasanya yang masuk ke sana tuh ranahnya ke jasa. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman semua juga bisa kok menyampaikan edukasinya melalui LinkedIn. Kalau bisa seperti itu Kak Anissa. Baik, terima kasih. Gak kerasa kita udah di penghujung acara, pas banget nih, udah 11.59 ya. Udah saatnya penutupan gitu. Jadi makasih banget untuk Kak Aidil, untuk Kak Beb, untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Boleh izin mendengar azan dulu gak? Oh iya Karena boleh. masuk Boleh gak? dong, boleh. Boleh teman-teman. Karena masuk gak ya suaranya? Nggak kedengeran di sini sih. Oh, nggak kedengeran ya, udah berarti nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Ya. Baik, gak kerasa banget kita udah di ujung. Jadi teman-teman yang belum isi absen, mohon segera isi absen karena nanti bakal dapat sertifikatnya akan dikirimkan melalui absen. Jadi kalau misalnya teman-teman gak isi absen, ya nggak bakal kekirim tuh sertifikatnya. Jadi tolong teman-teman untuk isi, jangan lupa. Nah, informasi terakhir nih, karena tadi ada juga Kak yang nanya, boleh nggak next pertemuan kita praktek? Nah, aku tuh punya informasi nih pas banget yang buat tadi nanya juga. Bagi teman-teman yang ingin lebih memperdalam skill-nya untuk lebih kreatif melalui konten storytelling, Kaizen Room punya kelas nih di tanggal 23 sampai 23 dan tanggal 30 Januari. Menggunakan storytelling untuk proses penyampaian pesan akan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Selain lebih mudah dipahami, sebuah cerita juga mampu memicu emosi penikmatnya. Seperti yang tadi dibilang, karena semuanya kita suka dengan cerita dan kita suka dicongkel ya emosinya. Untuk menghasilkan sebuah cerita yang menarik, teman-teman butuh skill penunjang. Beberapa di antaranya adalah menulis, melakukan editing foto dan video, atau dasar dari kualitas konten yang bisa dihasilkan agar lebih baik. Kegiatan editing sangat penting karena merupakan kunci untuk memadukan gambar dan suara untuk membuat konsumen merasa terhubung nih secara emosional sama kita dan seringkali memahami pesan yang Anda sampaikan melalui video yang Anda buat. Nggak melulu soal video, promosi produk ataupun video yang hard selling terus, tapi teman-teman juga bisa membuat video edukasi tentang produk Anda, tentunya dilengkapi dengan copywriting menarik yang menggugah hati untuk akhirnya action ke membeli produk Anda, gitu kan? Kelas private ini hadir untuk menjadi solusi agar teman-teman bisa menyampaikan produk Anda melalui sebuah cerita. Cerita yang ditumpahkan ke dalam sebuah konten dan copywriting yang berkualitas, serta tidak lepas dari unsur foto dan video editing yang dapat menunjang penyampaian makna dan pesan dari teman-teman dari bisnisnya itu sampai kepada audiensnya. Kelas private ini nggak cuma ditunjukkan kepada pemilik bisnis aja, kelas ini juga dapat menjadi solusi kepada content creator yang nantinya juga menambah skill dan wawasan tentang pembuatan konten yang menarik yang berkualitas. Di sini juga aku mau ajak teman-teman buat kenal lebih dalam tentang keberagaman konten dari suatu produk, sehingga dapat mengoptimalkan beragam fitur yang ada di mesin pencari di media sosial. Itu bisa dari hashtag, ataupun kita masuk top post, ataupun dari kita masuk ke explore orang-orang. Selain itu juga di private class ini, kami akan membuat teman-teman lebih mahir dalam melakukan foto dan video editing, juga konten, serta copywriting yang dapat menunjang pembuatan konten yang berkualitas. Karena tadi juga kalau kontennya banyak dan tidak berkualitas juga sayang ya teman-teman, kalau misalnya sudah mengeluarkan waktu, kenapa nggak sekalian yang berkualitas gitu kan? Jadi teman-teman yang yang mau nih, yang tertarik, itu informasinya ada lengkap di bio Instagram @kaizenroom. Jadi teman-teman langsung aja choose ke Instagram Kaizen Room, lalu ada di bio linknya ada informasi tentang private class kita. Kita ada 2 private class, yaitu tentang kreatif content creator dan personal development. Jadi kalian tinggal buka aja informasinya dalam situ. Jadi itu informasinya, dan teman-teman boleh dong on cam kita dokumentasi bareng-bareng gitu. Biar
biar seru, biar bisa masuk Instagram gitu kan. Jadi yuk teman-teman on cam. Aku masih tungguin ya. Sudah. BTW Kak Ben-nya mana nih? Kak Ben? Oh, Bennya izin ada gangguan sinyal. Oh, gangguan Bisa. sinyal ya, sayang banget. Apakah Kak Ben bisa masuk lagi? Sebentar, aku kontak dulu ya. Sulit sepertinya. Oh, sudah sepertinya baik. Ya udah kita dokumentasi bareng-bareng yang segini aja ya. Ini baru di slide pertama. 1, 2, 3. Bentar. Kita banyak nih slide-nya ya. Sebentar, teman-teman, maaf. Lagi yuk. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Idil dan Kak Ben sudah sharing hari ini. Jika kalian ada punya pertanyaan lebih lanjut ataupun pertanyaannya belum kejawab, boleh hubungi langsung ke Kak Idil dan Kak Ben ataupun di Instagram Kaizen Room itu sendiri. Jadi kita terbuka banget untuk sharing informasi kepada kalian semua. Jadi saya Anissa pamit undur diri. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon maafkan. Jadi sampai jumpa, sampai Kaizen Talk berikutnya. Terima kasih Bye-bye. banyak semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih banyak Ya. semuanya ya. Terima kasih dia Kak Ben. Parah. Sinyalnya jelek banget. Thank you semuanya. Ben, makasih banyak. Ben, makasih banyak. Sama-sama Kak Aidil, makasih banyak Kak Anissa dan tim. Terima kasih Iya, banyak terima kasih, Kak teman-teman Ben. semua. Makasih banyak.